Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini adalah tentang kontrasepsi oral. Hal ini berkaitan dengan hormon wanita. Nah, hormon wanita itu dipengaruhi oleh dua hormon ya, yaitu adalah hormon FSH dan LH, di mana dua hormon ini dapat mempengaruhi ovarium sehingga memproduksi estrogen dan progesteron. Nah, terkait dengan FSH dan LH, kita telah mempelajari dalam pembelajaran sebelumnya bahwa dua hormon ini dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, yaitu hormon GHRH, hormon hipotalamus ya, dari hipotalamus GHRH, maaf, kemudian akan mempengaruhi hormon FSH dan LH yang diproduksi oleh hipofisis. Selanjutnya, FSH dan LH ini mempengaruhi ovaria sehingga dia akan menghasilkan hormon-hormon. Nah, hormon yang dipengaruhi adalah estrogen dan progesteron yang akan memberikan ciri sekunder pada wanita, perkembangan endometriosis yang nanti akan mempengaruhi pada proses kehamilan dan juga menstruasi, kemudian mempengaruhi pemasakan folikel dan ovulasi. Nah, ini berkaitan dengan hormon yaitu LH yang berperan atau naik jumlahnya pada pertengahan ovulasi. Jika terjadi fertilisasi, ya, pertemuan sperma dengan sel telur, maka sel telur yang dibuahi ini akan menempel pada endometrium. Nah, estrogen dan progesteron akan mempengaruhi kehamilan tersebut, begitu. Nah, tetapi jika tidak ada kehamilan, maka endometrium yang telah siap itu nanti akan dilepaskan sebagai darah menstruasi. Nah, produksi progesteron ini akan meningkat selama terjadinya kehamilan sampai kehamilan ketiga. Nah, kemudian setelah kehamilan ketiga, produksi progesteron dihasilkan oleh plasenta. Kalau sebelumnya dihasilkan oleh ovarium. Nah, ini adalah gambaran dari proses urutan pengaruh dari hormon hipotalamus yang menghasilkan GnRH, kemudian mempengaruhi hipofisis, menghasilkan FSH dan LH, mempengaruhi ovarium pada wanita. Lain kali kita akan membicarakan pengaruhnya terhadap testis di mana akan dihasilkan hormon seks pria yaitu testosteron. Ini adalah pengaruh FSH dalam siklus menstruasi, di mana pada pertengahan siklus FSH mengalami peningkatan. Demikian pula jumlah LH. Hormon progesteron. Nah, pada kehamilan ini fungsi utamanya adalah memelihara kehamilan, yaitu dengan menjaga kehamilan sekaligus mencegah ovulasi. Nah, dalam hal mencegah ovulasi ini ditimbulkan dari dua cara, yaitu dari mekanisme umpan balik negatif, di mana ketika progesteronnya meningkat, maka LH-nya akan dihambat. Progesteron meningkat, LH dihambat. Nah, kalau LH-nya dihambat, maka tidak akan terjadi ovulasi. Begitu. Karena untuk terjadi ovulasi, ini diperlukan kadar LH yang meningkat. Nah, ini bisa kita gambarkan di slide sebelumnya ya. Nah, kemudian mempengaruhi serviks, sehingga serviks kondisinya lendir serviks ini menjadi kental.
Dalam hal ini sulit terjadi fertilisasi karena sperma sulit untuk menerobos serviks dengan hambatan lendir yang kental. Disinilah terjadinya mekanisme pencegahan ovulasi ketika terjadi kehamilan. Nah, ini gambaran dari ovarium. Nah, terus terjadi pematangan sel telur dilepaskan. Nah, ini dipengaruhi oleh FSH dan produksi dan efek progesteron apa saja. Nah, ini diproduksi oleh ovarium tadi ya, khususnya bagian korpus luteum yang tadi sudah kita lihat warnanya kuning. Selain itu, jumlahnya cukup banyak ya pada wanita. Selain itu, progesteron juga dihasilkan oleh korteks adrenal dan juga plasenta. Nah, efek fisiologi progesteron ini dapat menginduksi endometrium dari fase proliferasi sampai ke fase ekskresi untuk persiapan jika terjadi nidasi dan kehamilan. Kemudian, memelihara kehamilan itu sendiri atau disebut sebagai fungsi gestagen. Nah, progesteron itu dikatakan mempunyai sifat progestagen. Nah, progestagen ini adalah sifat begitu ya, di mana menggambarkan bahwa suatu zat kimia steroid ini mempunyai daya progesteron. Nah, tetapi spektrum kerjanya dapat berbeda. Jadi, ada senyawa-senyawa yang bukan progesteron, tetapi mempunyai daya kerja seperti progesteron. Inilah yang disebut sebagai senyawa progestagen. Nah, lalu khasiat senyawa progestagen itu untuk apa? Yang pertama, efek gestagen. Progestagen berarti dia mempunyai efek gestagen, yaitu menjaga kehamilan atau mencegah abortus, memperkuat kehamilan. Contoh senyawanya adalah alil estrenol, dihidrogeston, kemudian hidroksiprogesteron. Alil estrenol sering ya diresepkan dalam pengobatan dengan berbagai mereknya. Kemudian menghambat ovulasi. Nah, ini diaplikasikan pada obat kontrasepsi oral. Nah, jadi jika terjadi dosis lebih tinggi dari estrogen, nah ini maka akan mempunyai efek menghambat ovulasi. Contoh obatnya adalah linestrenol, norgestrel, desogestrel, etinodiol, kemudian noretsteron. Nah, ini adalah senyawa-senyawa progestagen yang digunakan untuk mencegah ovulasi atau untuk penggunaan kontrasepsi. Gitu. Kalau yang pertama untuk mencegah abortus atau menguatkan kehamilan. Kemudian, senyawa progestagen itu ada juga yang memiliki efek anti-androgen atau efek androgen. Ada yang punya efek estrogen maupun anti-estrogen. Ada yang bersifat menghambat kapasitasi sperma sehingga mempersulit spermatozoa atau sperma untuk membuai ovum. Nah, terus sifat lain progestagen adalah mempertinggi suhu badan. Naiknya sedikit, 0,3. Nah, yang termasuk progestagen selain yang sudah disebut tadi, ini ya, ini kita satukan dalam kelompok ini. Hidroksiprogesteron, metroksiprogesteron, megestrol, medrogeston, medrogestrol, gestonoron gitu ya. Kemudian yang derivat nandrolon, noretsteron, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, efek sampingnya apa? Jadi, senyawa-senyawa progesteron yang mempunyai sifat progestagen tadi ya, ini mempunyai sifat
virilisasi. Nah, baik progesteron yang sintetik atau progestagen maupun progesteron maka memiliki sifat ini. Sifat virilisasi, terutama derivat nandrolon, retesteron. Nah, ini pemakaian dalam jangka waktu lama dan dosis tinggi. Jadi, sifat-sifat seperti eh, wanita gitu ya, tetapi seperti sifat pria, misalnya pertumbuhan rambut dan sebagainya. Kemudian retensi garam dan natrium. Nah, dua hal ini, garam dan natrium yang diretensi, ditahan, maka akan mengakibatkan kenaikan berat badan dan juga edema. Kemudian, kelainan pada organ hati utamanya pada penyaluran penyumbatan batu pada saluran empedu. Kemudian ada sediaan, misalnya progesteron yaitu dipoprogestin. Ini digunakan sebagai eh, keperluan kontrasepsi, begitu ya, dalam bentuk suntikan atau depo, rutenya intramuskuler. Ada juga hidroprogeston, ada medroksiprogesteron, kemudian etisteron, kemudian levonorgestrel, kalau ini dalam bentuk sediaan oral, etilestrenol ini juga bentuk sediaan oral, tetapi tidak untuk kontrasepsi, tetapi untuk anabolik, ya, meningkatkan pertumbuhan. Tentunya obat-obat ini dipantau oleh dokter dengan resep dokter. Noretisteron adalah contoh progestagen. Mereknya Primolut N misalnya bekerja dengan menekan ovulasi dengan efek estrogen yang lemah. Ini menunda haid. Dosisnya 3 kali 5 mg per hari dimulai hari ketiga sebelum haid. Beberapa hari setelah kurs selesai akan terjadi perdarahan. Jadi ini harus digunakan untuk ibu-ibu yang mengetahui siklus menstruasinya. Ya, jadi kalau menstruasinya tanggal 20, ya sebelum menstruasi kira-kira tanggal 17, itu silahkan diminum obatnya jika ada keperluan menunda menunda menstruasi, begitu ya, misalnya mau ibadah atau bagaimana. Lalu ekskluton ini mengandung zat progestagen yaitu linestrenol. Tetapi ini tidak berefek gestagen dan daya antigonadotropinya baik. Nah, digunakan untuk anti kehamilan ya, untuk kontrasepsi. Lalu etilestrenol, daya gestagennya spesifik dan kuat. Digunakan untuk memperkuat kehamilan. Ekskluton tadi untuk kontrasepsi. Alil estrenol untuk memperkuat kehamilan. Gitu ya, diulang ya. Nah, kemudian sekarang zat-zat yang berkaitan dengan hormon estrogen. Estrogen yang alami itu kan dihasilkan oleh ovarium, kortak adrenal, kemudian folikel dan korpus luteum ini sedikit, dan juga plasenta dihasilkan pada saat masa kehamilan. Secara struktur kimia, maka ada 3 struktur ya. Yang mempunyai daya estrogen paling kuat adalah estradiol ini. Nah, adapun efek dari estrogen ini macam-macam ya, banyak sekali. Di antaranya adalah bertanggung jawab terhadap libido, terhadap otot, kemudian mempengaruhi mamai. Nah, terus ada efek lain yaitu meningkatkan eh, kolesterol gitu ya di kelenjar empedu. Nah, ini efek samping yang
kadang tidak disuka karena terjadi pembentukan batu empedu. Kemudian mencegah aterosklerosis, meningkatkan cadangan lemak, kemudian juga pematangan tulang, massa tulang ya, dan menjaga massa tulang. Nah, dalam hal ini, nah ini diwaspadai ya oleh wanita-wanita yang sudah mencapai klimakterium ya, menopause gitu. Nah, sebelum menopause, nah penurunan jumlah estrogen alami ini mempengaruhi kepadatan tulang. Nah, sehingga ini harus diwaspadai dengan treatment. Apakah dengan makanan tinggi kalsium, olahraga, gitu ya. Tuh. Kemudian estrogen juga mempengaruhi siklus menstruasi dan juga lubrikasi pada vaginal. Efek feminisasi dari estrogen ini mencirikan seks sekunder wanita berperan dalam epitelisasi vagina. Kemudian proliferasi rahim sehingga rahim itu berkembang begitu ya, berproliferasi pada endometrium. Nah, terus kemudian akan terjadi perdarahan atau menstruasi jika tidak terjadi nidasi. Tentunya terjadinya proliferasi ini tidak hanya estrogen sendiri, tetapi juga nanti dipengaruhi oleh progesteron gitu. Pada kadar yang tinggi, estrogen ini menghambat laktasi. Nah, dalam hal ini karena estrogen tinggi ini menghambat laktasi, jika senyawa estrogen digunakan untuk pil KB, nah, seperti ini ya, estradiol dengan merek Proginova. Nah, ke ini juga harus diwaspadai. Nah, nanti akibatnya seperti apa? Begitu. Nah, estradiol ini dapat digunakan selain sebagai sediaan kontrasepsi, ini juga sebagai terapi substitusi hormon, di mana pada kondisi klimakterium, kadar estrogen itu sudah mulai berkurang. Nah, termasuk etinil estradiol, ini juga digunakan untuk terapi osteoporosis. Tentunya dengan memperhatikan kondisi pasien gitu ya. Nah, kemudian mempunyai efek anabolik tetapi lebih lemah dari estrogen, di mana bersifat meretensi garam dan air, menimbulkan nyeri dan ketegangan pada mame. Lalu bersifat antiovulasi. Nah, antiovulasi ini didasarkan pada mekanisme reaksi umpan balik negatif, di mana jika estrogen tinggi, maka akan ditangkap sebagai sinyal untuk menurunkan kadar FSH dari LH dan LH pada kelenjar hipofisis. Nah, dengan demikian nanti tidak terjadi ovulasi. Nah, pengaruh estrogen pada lipid darah ini menaikkan HDL dan menurunkan HDL. Menurunkan LDL, menaikkan HDL. Dalam hal ini adalah efek yang menguntungkan bagi kesehatan secara umum. Penggunaannya untuk pil KB, menekan laktasi. Nah, kalau untuk menekan laktasi, ini sebenarnya sebagai efek samping ya. Kalau digunakan untuk keperluan utama menekan laktasi, misalnya untuk sapi, ini kurang cocok begitu. Kemudian substitusi hormon alamiah yang tidak bisa dicukupi. Misalnya menopause, operasi ovarium, terus gangguan hipogonadisme, ini suatu gangguan yang tidak lazim pada otak, gitu ya, sehingga hipofisisnya tidak berkembang, lalu hormon yang dihasilkan tidak mencukupi. Kemudian menghambat pertumbuhan yang terlalu pesat. Nah, ini gunanya untuk
menutup epifisis. Ini juga suatu keadaan misalnya pada penyakit autoimun di mana kadar hormon pertumbuhannya itu terlalu besar, begitu. Lalu terapi osteoporosis kalau sudah menopause, kemudian atropia dan kolitis pada vagina pada masa klimakterium. Lalu efek sampingnya adalah feminisasi pada pria. Yaitu ginekomastia. Ginekomastia adalah berkembangnya mamai pada pria, kemudian penurunan libido dan impotensi. Kemudian pada pria ya, kemudian perdarahan yang tidak teratur, lalu retensi garam dan air mengakibatkan edema, kenaikan berat badan, mamai nyeri, risiko hipertensi, dan kompensasi jantung. Nah, ini untuk yang ketiga ini, maka pemakai estrogen ya untuk berbagai keperluan, baik sulih hormon, terapi pengganti hormon kalau sudah menopause, termasuk juga kalau ber-KB dengan komponen estrogen, maka harus dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan faktor risiko ini. Apakah tensinya masih normal, apakah fungsi jantungnya masih baik. Kemudian terjadi hiperkalsemia dan ikterus kolestatik. Ya, tinggi kalsium, kemudian juga pada ini ya pengendapan batu empedu. Kemudian ada kanker yang bersifat estrogen dependent. Nah, ini juga dicek kankernya jenisnya yang apa karena uh, untuk mengetahui apakah suatu sel kanker itu dependent estrogen dipengaruhi oleh jumlah estrogen atau enggak, maka sifat sel kanker ini harus diperiksa begitu. Jadi tidak semua kanker itu kalau ada estrogen lalu kankernya bertambah buruk. Nah, kemudian beberapa kontrasepsi oral sudah kita bicarakan. Lalu sebenarnya seperti apa sih kontrasepsi oral itu sifatnya gitu ya? Nah, yang ideal ini harus efektif dan terpercaya, tidak ada risiko gagal. Kalau seorang wanita ber-KB berkontrasepsi oral, maka yakin dia tidak akan hamil meskipun berhubungan seksual dengan suaminya. Gitu. Itu artinya efektif dan terpercaya. Kemudian tanpa efek samping yang merugikan, reversible, dapat balik jika penghentian kontrasepsi oral dilakukan, maka tidak berapa lama kesuburan wanita itu harus kembali kepada kesuburan awal. Seharusnya gitu, itu ya. Mudah digunakan, kemudian dapat diterima. Ya, dapat diterima itu tidak menimbulkan efek samping yang tidak disukai. Kemudian keterjangkauan harga. Nah, bagaimana mekanismenya? Ada yang menghambat ovulasi, misalnya senyawa estrogen dan progesteron. Nah, bisa menghambat ovulasi karena dia menghambat GnRH yang selanjutnya FSH dan LH ini akan dihambat, kemudian mempengaruhi ovarium tidak terjadi ovulasi. Gitu. Tidak ada pematangan sel telur. Kemudian ada yang mengentalkan lendir serviks, terutama yang dipengaruhi dari hormon progestagen, baik berupa tablet maupun suntikan ataupun implan. Lalu menghambat pertumbuhan endometrium. Nah, ini dipengaruhi oleh dua hormon ya, estrogen, progesteron, menyebabkan endometrium tidak berkembang atau tidak berproliferasi atau sedikit berproliferasi. Nah, sehingga jika ada zigot, maka tidak mampu nidasi. Kemudian menghambat kapasitasi sperma.
Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu viskositas serviks, lendir serviks menjadi kental. Sediaannya, ada sediaan ini ya, ada yang satu fase, dua fase, tiga fase, dan sediaan film ini atau sediaan Gesten. Nah, satu fase, sediaan satu fase, ini semua obat dalam satu serial kontrasepsi oral tersebut, satu strip gitu ya, isinya banyak. Nah, itu jenis hormonnya sama. Nah, hormon yang sama tersebut diberikan dalam waktu 21 hari. Nah, kemudian yang 7 hari lagi, ini adalah placebo. Misalnya, contohnya ini, eh, Marvelon gitu ya. Nah, selama ini yang 21 hari diisi dengan etinil estradiol dan desogestrel terus gitu. Nanti tablet yang lain ini adalah diisi dengan placebo. Begitupun juga kombinasi etinil estradiol dengan levonorgestrel. Nah, tabletnya mikroginon isinya 28, yang 7 isinya placebo, nggak ada obatnya, yang 21 hari isinya kombinasi yang sama. Etinil estradiol, levonorgestrel, jumlahnya pun miligramnya sama. Begitu, makanya disebut sebagai satu fase. Yang dua fase, fase 1 ya, 7 hari. Ya, istrinya isinya estrogen. Nah, kemudian hari ke-8 sampai hari ke-15, nah isinya kombinasi estrogen progesteron. Sudah ada 22 hari ya. Sisanya sisanya adalah 6 tablet lagi isinya placebo begitu. Nah, seperti itu ya. Ada juga yang ini kombinasinya sama, cuma di fase awal ini terdiri dari etinil estradiol 50 mg ditambah levonorgestrelnya 0,05. Fase berikutnya etinil estradiol 50 mg, levonorgestrelnya 0,125. Nah, sehingga berbeda. Ini disebut sebagai dua fase. Kemudian yang tiga fase. Nah, ini ya kombinasinya ya. Etinil estradiol 30 sama levonorgestrel 0,05. Ini komposisi berikutnya 40 0,075. Berikutnya lagi 30 dengan 0,125. Gitu. Nah, kenapa dikombinasi? Nah, ini untuk menyerupakan dengan kondisi hormon alami yang di mana komposisi estrogen dan progesteron itu berubah gitu ya, tidak selalu sama. Kemudian pil KB yang berikutnya adalah sediaan pil mini atau gestagen. Mekanismenya dengan mengentalkan serviks. Nah, obat ini hanya berisi dari gestagen saja atau istilah lainnya tadi progestagen. Jadi hanya satu macam obat. Contohnya Excluton mengandung linestrenol, ya. Nah, kemudian ada juga yang sediaan depo, sediaan injeksi kontrasepsi ya, intramuskular. Ada yang rutenya 1 bulan, ada yang rutenya setiap 3 bulan. Nah, obat-obat KB golongan gestagen ini tidak mempengaruhi laktasi. Artinya, jika seorang wanita hamil kemudian menggunakan obat ini, maka jumlah ASI yang dia produksi itu tidak akan dipengaruhi menjadi lebih sedikit. Artinya tidak mengganggu nutrisi untuk ibu yang nutrisi bayi untuk ibu yang menyusui. Lalu efek sampingnya. Efek sampingnya estrogen dan progesteron masing-masing mempunyai efek samping begitu ya. Nah,
Efek samping ini tentunya efek samping dari progesteron dan estrogen yang sifatnya dari luar ya, yang sintetik yang diperlukan untuk baik itu terapi sulih hormon ataupun terapi kontrasepsi. Kalau yang kita miliki estrogen progesteron alami, ya tidak ini ya, tidak ada efek samping gitu ya. Karena efek samping ini muncul karena nanti akan mempengaruhi hormon-hormon yang lain ya. Ada mekanisme-mekanisme umpan balik yang nanti saling berhubungan. Mual muntah ya, estrogen ada efek samping mual muntah, sakit kepala mungkin ya, retensi air dan garam sehingga orangnya bisa kenaikan berat badan, bisa hipertensi, hipermenorea. Hipermenorea ini perdarahan ya ketika ketika antara minggu ketiga ini ya, spotting, tromboemboli, kemudian kenaikan kadar glukosa darah, kemudian HDL yang naik. Dalam hal HDL naik, ini efek samping yang tidak merugikan gitu. Kemudian progesteron, letih, lesu, gelisah, sukar tidur, libido berkurang, akne, nafsu makan bertambah, kandidiasis, misalnya keputihan ya, amenorea dengan spotting, haid antara minggu ke-1 dan minggu kedua. Begitu. Nah, dalam hal ini, para pemakai kontrasepsi, apapun bentuknya, maka sangat dihimbau untuk mengecek kondisi kesehatannya ya, gula darah, tensi, begitu ya. Nah, jika spotting ini, perdarahan ini mengganggu, gitu ya, atau efek samping ini dirasakan mengganggu, maka seorang aseptor ya pemakai KB dianjurkan untuk menghubungi dokter supaya nanti dipikirkan terapi yang alternatifnya. Tadi gambarnya ya monofasik yang satu macam satu siklus. Kemudian ini yang 2 fase proginoval. Nah, terus ada film ini. Nah, film ini bukan kontrasepsi ya. Bukan kontrasepsi yang rutin, tetapi ini sebenarnya hanya mengandung levonorgestrel 0,75 per tablet, jumlahnya 2. Ini digunakan untuk eh, untuk darurat begitu ya. Nah, mencegah kehamilan darurat pasca hubungan seksual tanpa pelindung. Jadi tidak KB. Nah, gunakan sesegera mungkin sebelum 72 jam setelah hubungan seksual. Begitu. Bukan pengganti kontrasepsi, tidak mencegah penyakit seksual menular. Nah, dan juga tidak untuk menghentikan jika terjadi kehamilan. Jadi jika sudah hamil, kemudian menggunakan obat ini juga tidak bisa begitu karena ini fungsinya adalah menekan lonjakan LH pada saat ovulasi. Jadi kalau ada LH yang meningkat, ini akan disusul ovulasi sel telur gitu ya. Nah, tetapi jika menggunakan postinor, levonorgestrel ini, LH-nya itu akan dilarang gitu ya. LH-nya supaya tidak melonjak. Kalau LH-nya tidak melonjak, tentunya tidak ovulasi. Begitu. Jadi kalau sudah terlanjur terjadi kehamilan, ya tidak ada perlunya begitu. Nah, demikian yang bisa kita pelajari dari materi hormon estrogen dan progesteron kaitannya dengan kontrasepsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.